Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita hingga pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, saya juga berterima kasih untuk partisipasi saudara-saudara dalam mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya pelayanan yang saya adakan ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, pada pagi hari ini kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan untuk 24 September 2021. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita 24 September 2021 dengan judul Kitalah saksi-saksi bagi Allah. Kitalah saksi-saksi bagi Allah. Dan ayat inti kita Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Yesaya 43 ayat 10. Kamu adalah saksiku, firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan bahwa kepada kita diberikan hak istimewa untuk disebut saksi bagi Tuhan. Maka jika kita adalah saksi, kita harus berbicara untuk Kristus dan mengangkat Dia di antara rekan kita. Ketika kita melihat gelora dan semangat keagamaan dari salah satu sahabat kita menjadi dingin, kita harus membantu dan mendorong orang seperti itu. Berdoa bersamanya dan untuknya agar dia menjadi saksi sejati bagi Tuhan. Engkau harus menjadi perwakilan melalui siapa Tuhan akan berbicara kepada jiwa. Hal-hal yang indah akan diingatkan kepadamu, dan dengan hati yang dipenuhi kasih Yesus, engkau akan mengucapkan kata-kata yang sangat menarik dan penting. Kesederhanaan dan ketulusanmu akan menjadi kefasihan tertinggi, dan kata-katamu akan terdaftar dalam buku-buku surga sebagai kata-kata yang cocok, yang seperti apel emas di pinggan perak. Tuhan akan menjadikan mereka suatu luapan kesembuhan dari pengaruh surgawi, membangkitkan keyakinan dan keinginan, dan Yesus akan menambahkan pengantarannya kepada doa-doamu dan menuntut bagi orang berdosa itu karunia Roh Kudus dan mencurahkannya ke jiwanya. Dan akan ada sukacita di hadapan para malaikat Allah atas satu orang berdosa yang bertobat. Pekerjaan di atas semua pekerjaan, bisnis di atas semua yang lain yang harus menarik dan melibatkan energi jiwa, yaitu pekerjaan menyelamatkan jiwa untuk siapa Kristus telah mati. Jadikan ini pekerjaan utama, penting dalam hidupmu. Jadikan itu sebagai pekerjaan hidupmu yang istimewa. Bekerja sama dengan Kristus dalam pekerjaan agung dan mulia ini, dan menjadi misionaris di rumah dan di negeri asing. Bersiaplah dan efisien untuk bekerja di rumah atau di tempat yang jauh untuk menyelamatkan jiwa. Oh, sekiranya yang muda dan tua benar-benar bertobat kepada Tuhan dan akan mengambil tugas yang ada di dekat mereka dan bekerja ketika mereka punya kesempatan menjadi pekerja bersama Tuhan. Jika ini terjadi, banyak suara yang akan menunjukkan pujian kepada Dia yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Saudaraku, ingat saudara, kita sudah belajar pada waktu-waktu yang lalu kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Sesungguhnya kita bukan terang dunia. Sesungguhnya kita bukan garam asli dunia. Kita hanyalah pantulan terang daripada Yesus. Kita bukan garam asli. Garam asli adalah
Yesus. Yesus telah memberikan rasa ke dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Itu berarti saudara, kita adalah pantulan terang Allah. Kita adalah saluran memberikan rasa bagi orang di sekitar kita. Kita adalah saksi-saksi bagi Allah. Saudara, kalau kita mau menjadi saksi-saksi bagi Allah, itu berarti kita menyaksikan tentang Allah. Kita menyaksikan tentang Yesus. Bagaimana kita dapat menyaksikan tentang Yesus? Kita harus mencintai Yesus. Kita harus dekat dengan Yesus. Bagaimana mungkin kita menceritakan tentang Yesus kalau kita tidak mengenal Dia? Itulah sebabnya kunci daripada menjadi saksi bagi Allah, menjadi saksi Yesus, adalah kita mengenal Allah, adalah kita mengenal Yesus. Kalau kita mengenal dengan baik Allah, mengenal baik Yesus, maka kita akan menjadi saksi-saksi bagi Allah. Mungkin saudara, kita tidak perlu menunggu sempurna untuk menjadi saksi. Setiap langkah hidup kita memiliki kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus. Bagaimana orang lain bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita. Saya sudah pernah katakan dalam renungan kita yang lalu, membawakan pekabaran Injil bukan hanya dengan berkhotbah, tetapi dengan senyum kita, dengan kata-kata lembut kita, dengan sapaan kita, dengan mungkin juga bersifat fisik, kebersihan rumah kita, keindahan rumah kita. Bukan harus rumah mewah, tetapi prinsipnya adalah sederhana, bersih, tertata dengan rapi. Itu juga menjadi pekabaran bagi orang lain. Dan banyak hal bagi ibu-ibu, bagi kaum ibu saya ingatkan, kadang-kadang ibu-ibu berteman banyak, tetapi dengan berteman itu ibu-ibu lupa akan tugas jadi saksi bagi mereka. Kadang ibu-ibu setelah berteman besok baku marah dengan mereka. Dengan status di Facebook kita ketahuan, oh ibu ini marah dengan ibu ini. Nah, ini bahaya. Tetapi bukan berarti bapak-bapak tidak. Bapak juga lebih bahaya lagi. Mungkin tidak kelihatan di medsos, tidak kelihatan di depan-depan bapak-bapak ini bersaing. Tetapi kelihatan dari mengejar karir dan lain sebagainya. Saudara-saudara ingat, kita adalah saksi bagi Allah. Tuhan berkati kita hari ini, kita menjadi saksi di mana saja kita berada, baik di lingkungan di mana kita tinggal, baik di lingkungan di mana tempat kita bekerja, atau di mana saja. Mari kita menjadi saksi bagi Allah. Tuhan berkati pekabaran pada pagi hari ini adalah menjadi doa dan harapan saya. Mari saya tutup dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah. Terima kasih dan meteraikan di hati kami. Hari ini Tuhan, kami ingin jadi saksi bagi Engkau, pelihara kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan iman yang kuat dalam Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Segala perkara dalam hidup kami taruh dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.